DPC Gerakan Pemuda Marhain dan Kopra Pulau Taliabu minta kejelasan penggunaan dana pinjaman daerah 115 miliar serta dana puskesmas. Taliabu Maluku Utara, Media Investigasi Net. Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu bersama Koalisi Perjuangan Rakyat Kopra Kabupaten Pulau Taliabu kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa meminta pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang dinahkodai oleh Bupati Haji Aliong Mus ST, dan Wakil Bupati Haji Ramli selama 2 periode untuk mempertanggungjawabkan dana pinjaman daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 115 miliar di Bank Daerah Maluku yang diduga kuat penggunaannya tidak jelas, ungkap Waldin Korlap dan Asis Armin, orator aksi bersama sejumlah teman masa aksi, pada hari Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, kemarin. Di mana Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu bersama Koalisi Perjuangan Rakyat Kopra Kabupaten Pulau Taliabu mengawali aksinya sesuai rute yang dijadwalkan yakni kantor PLN Bobong, menuntut pencopotan Kepala Unit PLN Cabang Bobong Ali Fauzi, karena dinilai tak mampu mengelola listrik hampir setiap malam padam entah apa penyebabnya ditambah lagi bahwa akibat mati hidup lampu banyak elektronik masyarakat yang rusak akibat mati hidup lampu, kata Asis Armin. Namun hal tersebut dijawab oleh Kepala Unit PLN Cabang Bobong Ali Fauzi, bahwa benar kami perlu akui semua bahwa berkaitan mati hidup lampu bukan unsur kesengajaan kami melainkan ada kendala pada mesin yang dikontrak ditambah lagi adanya gangguan jaringan akibat banyaknya kayu yang tumbang mengganggu jaringan oleh manajemen kami sehingga dengan hal tersebut pihak kami saat ini sedang menunggu mesin pengganti semoga ke depan listrik dapat berjalan normal, ujarnya. Setelah usai melanjutkan aksi di kantor PLN Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu bersama Koalisi Perjuangan Rakyat Kabupaten Pulau Taliabu melakukan aksi di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, yang terima langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, Aimala Rakaba, SKM. Pada kesempatan itu Asis Armin melalui orasinya meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu yang nakodai oleh Quraisya Marsauli SAG agar dirinya menjelaskan berbagai persoalan terjadi yang berkaitan dengan obat-obatan karena faktanya di seluruh puskesmas kekurangan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat selaku pasien. Salah seorang tokoh masyarakat asal Lede Pak Dani juga pada kesempatan itu tegas meminta transparansi Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu yang pimpin oleh Quraisya Marsaoli SAG terkait anggaran dari pusat karena diduga kuat ada pemotongan anggaran yang tidak jelas di seluruh puskesmas Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, pintanya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, Aimala Rakaba, SKM mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu yang pimpin oleh Quraisya Marsauli SAG menyampaikan bahwa berkaitan dengan tuntutan masa aksi berjanji bahwa mengenai kekurangan obat-obatan di seluruh puskesmas di Kabupaten Pulau Taliabu kami akan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan kendala obat-obatan kenapa bisa kekosongan. Mengenai masalah pemotongan anggaran di puskesmas kami akan melakukan pengecekan kembali karena setahu kami dana itu dari pusat dan langsung meau ke rekening di masing-masing puskesmas, ucapannya. Masa aksi yang terbangun dengan Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu bersama Koalisi Perjuangan Rakyat Kopra Kabupaten Pulau Taliabu melanjutkan aksi bakar ban di depan gedung DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Setibanya di Gedung Putih Korlap aksi Waldin dalam orasinya tegas menyampaikan DPRD tak seharusnya mati suri dengan dana pinjaman daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 115 miliar di Bank Maluku yang hanya membayar suku bunga yang begitu besar namun penggunaannya tidak jelas. Sejumlah masa aksi juga tegas meminta pada DPRD Kabupaten Pulau Taliabu agar transparansi di publik terkait LKPJ Bupati Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilai tidak jelas ada indikasi sejumlah penggunaan anggaran daerah sesuai temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tidak jelas. Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu bersama Koalisi Perjuangan Rakyat Kopra Kabupaten Pulau Taliabu juga minta DPRD Kabupaten Pulau Taliabu untuk uji petik pansus LKPJ Bupati Taliabu dan realisasi pinjaman daerah tak jelas. Masa aksi juga meminta terkait keterbukaan hasil uji petik pansus LKPJ Bupati tahun 2024 dan realisasi pinjaman daerah agar publik tahu.
Dalam kesempatan tersebut satu masa aksi Laode Muhdin mendesak DPRD Pulau Taliabu terbuka ke publik soal perkembangan pansus LKPJ yang berkaitan dengan kepemimpinan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Haji Aliong Mus ST dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Haji Ramli selama 5 tahun karena itu, gagal total, sehingga kami minta LKPJ itu ditolak dalam sidang paripurna DPRD Pulau Taliabu dan merekomendasi ke Mendagri untuk dievaluasi, tegasnya. Selanjutnya, Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu bersama Koalisi Perjuangan Rakyat Kopra Kabupaten Pulau Taliabu meminta jika DPRD Pulau Taliabu mendapat temuan dalam hasil uji petik dalam pansus maka para gorila besar itu proses hukum. Tak selang berapa lama masa aksi Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu bersama Koalisi Perjuangan Rakyat Kopra Kabupaten Pulau Taliabu dipersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD guna melakukan dialog langsung dan dalam kesempatan itu masa aksi diterima di ruang pertemuan oleh anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu dari fraksi Partai Hanura Siliwanus Tono Himalaya SHSEMAMH, yang didampingi langsung oleh anggota DPRD fraksi Partai PDIP, Budiman Elmaya Bubun SH, anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Suratman Baharudin SSHT, anggota DPRD fraksi Partai PKB, anggota DPRD fraksi Partai PKB, Haji Jatman, anggota DPRD fraksi Partai Golkar, Hasanuddin, serta anggota DPRD fraksi Partai PPP, Nining Hasnita Hasan SE. Pada kesempatan itu, Tono Himalaya SHSEMAMH, anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, fraksi Partai Hanura dengan tegas dirinya berjanji pada Gerakan Pemuda Marhainis GPM Kabupaten Pulau Taliabu yang tergabung dengan Koalisi Perjuangan Rakyat Kopra Kabupaten Pulau Taliabu bahwa yang berkaitan dengan masalah dana pinjaman pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu di Bank BPD Maluku akan kami tindak lanjuti melalui Pansus DPRD. Selain itu juga dirinya secara tegas menyampaikan bahwa selain dana pinjaman dirinya bersama teman-teman di DPRD akan membentuk pansus soal ijazah palsu yang bergilir di beberapa OPD Kabupaten Pulau Taliabu, tutupnya. Ketua Investigasi Indonesia Nasional Laomi Latua melaporkan dari Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Namun tiba-tiba dibongkar dengan alasan bahwa akan ada pembangunan rumah sakit baru. Nah, dan ini kontrak daripada pembangunan rumah sakit ini pada tanggal 6 Maret kemarin juga sudah dilakukan kunjungan oleh Menteri Kesehatan. Sudah dimenangkan oleh salah satu perseroan YPN sebesar 49 miliar lebih. Nah, akan tetapi jikalau daripada pihak Dinas Kesehatan memiliki itikat baik untuk memperhatikan kesehatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, maka sudah barang tentu harus melakukan tanda tangan sebagai PPK, pejabat pengambil keputusan, untuk menandatangani kontrak tersebut. Sampai hari ini ada pembiaran yang kemudian dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan penundaan pembangunan rumah sakit yang kemudian ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Selanjutnya ialah tentang anggaran yang mengalir ke Dinas Kesehatan sebesar 100 miliar lebih tentang alkes habis pakai dan juga obat-obatan itu. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab untuk hal ini? Karena persoalan kesehatan dan kemudian aliran dana yang masuk ke Dinas PUPR selama ini hanya digunakan untuk acara-acara yang sangat tidak logis seperti tapi kalau obat tidak ada, kita pasti akan terpikir negatif bahwa ini ketidakmampuan dinas terkait dalam melakukan penyaluran obat, kira-kira begitu. Nah, sehingga saya sampaikan bahwa mari kita transparan soal ini soal hajat hidup orang banyak. Ini soal kehidupan, mungkin kena kena di ibu baik-baik saja, tapi kalau coba kena di ibu pasti akan merasakan sakit yang sama dengan kami orang-orang kecil ini. Kami tidak berdaya secara ekonomi, bahkan kami tidak berdaya untuk berobat lebih dekat, tapi juga tidak ada fasilitasnya, tidak ada obat-obatnya. Ini jadi ini miris. Padahal kita tahu bahwa dari Kendari itu memakan biaya kurang lebih 40 juta. Coba bayangkan kalau ini energi kita yang tidak mampu, Bapak Ibu sekalian. Pasti mayatnya kita buang saja di kampung orang lain. Pasti mayatnya kita kubur di kampung orang lain. Kemudian lihat orang Taliabu yang ada di Kabupaten Banggai sudah banyak yang bunuh. Mungkin ratusan dia cukup, tapi puluhan. Kenapa kemudian tidak dikuburkan di
Bagaimana mentaktisi kapal-kapal Taliabu menerima orang-orang yang bermasalah, menerima orang-orang yang meninggal di Kabupaten Banggai atau di kampung lain, dengan menekan seluruh kapal yang beroperasi untuk digratiskan. Ini tidak ada upaya daripada pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau sudah sesuai yang diminta belanjakan dengan apa yang dibelanjakan oleh pihak ketiga, maka sudah fix. Setelah itu dari BPHP membuat BAP-nya dan diserahkan ke bagian yang tabung obat guna anggaran itu biar ambulans harus diisi oleh pasien biar begitu kenapa apa sih kalian ada satu waktu ada orang Taliabu meninggal di Kalimantan, itu om saya meninggal di Kalimantan, transitnya ke Banggai melalui pesawat. Ini kemudian ini bahkan puluhan miliar untuk peruntukan bagaimana penyaluran obat-obatan ke setiap puskesmas. Untuk apa itu obat-obatan? Untuk bagaimana menyambung supaya apa namanya kadis kesehatan Kabupaten Purwakarta bahwa saya kantor dinas kesehatan kami akan boikot per hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ini terang saya sampaikan. Karena hari ini kami minta keterangan yang pasti dari kepala dinas kesehatan. Karena jangan bermain hari ini. Ini soal hidup orang banyak, soal hajat hidup orang banyak, soal kematian. Yang betul-betul itu semua. Tapi apa yang dilakukan oleh PLN betul. Masyarakat Pulau Taliabu. PLN tidak betul seperti itu semua. Maka dari itu kami meminta kepada kepala unit PLN Kabupaten Bobong untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Siapa yang marah? Bukan masyarakat Pulau Taliabu. Atas perilaku dan perbuatan kalian yang kerasan ini semua. Sebenarnya kerusakan elektronik itu semua siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Kalian sudah dikasih oleh rakyat agar kerja untuk bisa terpenuhi keinginan masyarakat Pulau Taliabu. Salam sejahtera. Bagaimana hari ini kantor ini menjadi bengkel daripada pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu seperti ini. Pulau Taliabu yang berada di Kota Bobong hari ini. Bapak telah bermain-main dengan kami sebagai putra daerah di tanah keuangan kami ini saudara sekalian. Tanah ini Allah Ta'ala yang di mana hari ini sampai hari ini kami bertahan duduk diam hidup dan mati kami di Kabupaten Pulau Taliabu saudara sekalian. Tapi hari ini lagi-lagi ada oknum-oknum yang sengaja memadamkan cahaya atau listrik yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Maka hari ini kami tergabung dalam gerakan pemuda marhaisme dan solidaritas pemuda kembali menuju kantor pusat negara Kabupaten Pulau Taliabu untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya kendala, sehingga tidak ada kendala maka kita harus pecahkan sama-sama. Dan jika tidak ada kendala, mengapa ada pemadaman masyarakat yang betul-betul itu semua? Tapi apa yang dilakukan oleh PLN betul. Masyarakat Pulau Taliabu. Kerja PLN tidak betul seperti itu semua. Maka dari itu kami meminta kepada kepala unit PLN Kabupaten Bobong untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Siapa yang marah? Bukan masyarakat Pulau Taliabu. Atas perilaku dan perbuatan kalian yang kerasan ini semua. Sebenarnya kerusakan elektronik itu semua siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Kalian sudah dikasih oleh rakyat agar kerja untuk bisa terpenuhi keinginan masyarakat Pulau Taliabu. Salam sejahtera. Bagaimana hari ini kantor ini menjadi bengkel daripada pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu seperti ini. Pulau Taliabu yang berada di Kota Bobong hari ini. Bapak telah bermain-main dengan kami sebagai putra daerah di tanah keuangan kami ini saudara sekalian. Tanah ini Allah Ta'ala yang di mana hari ini sampai hari ini kami bertahan duduk diam hidup dan mati kami di Kabupaten Pulau Taliabu saudara sekalian. Tapi hari ini lagi-lagi